Hai, bertemu lagi dengan saya Lucky Sebastian. Kali ini kita akan membahas sebuah device yang ramai dibicarakan di dunia, yaitu Google Nexus 5. Seperti kita ketahui, Google Nexus adalah smartphone yang dianggap sebagai anak kandung Google. Bahkan sering dibilang made in Google, walaupun sebenarnya biasanya dibuat oleh pabrikan atau vendor lain yang bekerja sama dengan Google. Tujuannya memberikan diferensiasi dan sebagai acuan template asli dari Android yang sekarang sudah begitu banyak modelnya sampai lebih dari 12.000 model. Pertama kali Google menelurkan device Android kepunyaannya, diberi label Nexus. Dimulai dengan Nexus One pada tahun 2010 di tanggal 5 Januari. Jadi sekarang, 4 tahun kemudian, Google merilis seri kelimanya, Nexus 5, yang akan hadir resmi juga di Indonesia Januari 2014 ini. Kebetulan, Nexus 4 dan Nexus 5 dibuat oleh pabrikan Korea yang sama, LG. Nexus 5 hadir dengan spesifikasi papan atas dan dibuat dari template smartphone flagship kebanggaannya, yaitu LG G2. Pada video preview kita kali ini, kita mendapatkan contoh yang berwarna hitam. Desainnya minimalis, cukup sederhana, didasari guideline desain dari Google tanpa menggunakan hard button atau soft button. Yang sebenarnya semuanya bisa diakses melalui touchscreen. Kesan pertama ketika memegang unit ini adalah betapa ringannya. Sangat impresif untuk sebuah device high-end dengan layar besar, memiliki berat hanya 130 gram saja. Pada sisi kanan, kita akan menemukan tombol power yang mudah dijangkau dengan baik oleh jempol tangan kanan, atau ketika kita menggunakan tangan kiri memakai jari telunjuk. Berbeda dengan seluruhan bodi yang dibuat dari bahan polimer atau plastik, tombol power dan juga tombol volume dibuat dari bahan keramik yang dikabarkan lebih kuat dan memberikan sentuhan lebih premium. Secara desain, peletakan tombol power dan tombol volume yang terpisah baik adanya, karena menghindari banyak kesalahan ketika kita ingin menghidupkan unit atau sebaliknya. Di bawah tombol volume, kita akan menemukan sebuah tempat SIM card berukuran micro SIM. Untuk membukanya, kita memerlukan sebuah SIM card ejector. Biasanya diberikan pada bawaannya, tapi kita juga bisa menggunakan sebuah alat seperti paperclip ini, dan kemudian cukup menekannya, maka sebuah slot SIM card bisa kita dapatkan. Pada Nexus 5 yang hadir di Indonesia ini, mendukung semua operator GSM, dan sudah dilengkapi kemampuan koneksi 4G LTE. Pada bagian depan, dalam bentuk lingkaran yang tidak biasa ini, ada bagian earpiece, tempat kita menempelkan telinga dan mendengarkan suara dari lawan bicara saat bertelepon. Kebanyakan device memilih bentuk memanjang, sedangkan pada Nexus dipilih bentuk lingkaran. Bagusnya, bagian ini walau terlihat lingkaran kecil saja, memiliki kemampuan yang dikenal dengan HD Voice, di mana jika operatornya mendukung, suara lawan bicara akan terdengar sangat jelas. Di sebelahnya ada light dan proximity sensor, yang memungkinkan layar dimatikan jika sedang bertelepon dan mengatur intensitas kecerahan layar sesuai kondisi pencahayaan lingkungan. Pada bagian kiri, kita dapati front kamera dengan kemampuan 1,3 megapiksel dan dapat merekam video 720 HD. Di bagian bawah, ada lampu LED yang akan berpendar untuk notifikasi. Jika Anda menerima SMS, miss call, chatting, email, dan lain-lain, ada lampu LED ini yang akan berpentar memberitahukan bahwa sedang ada pesan masuk. Di bagian atas kita temui jack audio 3,5 dan sebuah lubang kecil yang berupa mic kedua. Fungsi mic kedua ini adalah mendengarkan suara sekitar dan mengurangi kebisingannya saat dipakai bertelepon. Di bagian belakang ada sebuah kamera 8 megapiksel berkemampuan video Full HD 1080. Lengkap dengan OIS atau Optical Image Stabilization, yang memungkinkan lensa kamera bergerak untuk mengkompensasi gerakan tangan kita ketika mengambil foto atau video. Dengan OIS ini, diharapkan foto dan video yang kita ambil cenderung lebih diam dan fokus. Di bawah kamera dilengkapi juga dengan bridge untuk mengisi kekurangan cahaya ketika foto dalam ruangan yang gelap. Tidak ada yang bisa dibuka dari bagian belakang back cover dari Nexus 5 ini. Di dalamnya ada sebuah baterai 2300 mAh yang kira-kira kalau pemakaian standar
cukup untuk 1 hari pemakaian. Tetapi untuk Anda-Anda yang memakai sebuah device dengan berat atau cukup berat, kemungkinan Anda memerlukan 1 kali lagi proses charging tambahan. Tetapi untuk Anda yang malas mencolok charger dari bawah, Nexus 5 juga sebenarnya sudah dilengkapi dengan teknologi wireless charging, di mana Anda cukup membeli alat tambahannya berupa sebuah pad yang ketika Anda taruh di atasnya, maka proses charging akan langsung berlangsung dengan baik. Di bagian belakang ini ada sensor NFC yang sekarang mulai banyak dikenal, Near Field Communication. Cukup dekatkan bagian belakang ini ke device lain yang memiliki sensor yang sama. Maka kita akan bisa bertukar data seperti kontak telepon, gambar, website, dan lain-lain. Termasuk nantinya digunakan sebagai alat bayar pengganti kartu kredit dengan cukup hanya didekatkan kepada alat sensor pembayaran. Untuk pasar Indonesia, kabarnya Nexus 5 hadir dengan internal memori 16 GB saja. Tidak ada slot memori tambahan di dalamnya. Untuk mereka yang membutuhkan daya penyimpanan lebih, bisa membeli tambahan sebuah alat yang bernama USB on the go atau USB OTG. Ini jika Anda perlukan, Anda tinggal pasangkan bagian slotnya, kemudian Anda tambahkan sebuah flash disk ke dalamnya. Maka Anda mempunyai penyimpanan yang lebih. Pada bagian bawah kita akan menemukan di antara sebuah port micro USB 2, kita akan menemukan 2 lubang speaker. Kita mungkin menganggap bahwa ini adalah speaker stereo, tapi sebenarnya hanya salah satu lubang adalah berisi speaker, sedangkan sebuah lagi adalah sebuah mic. Kita coba mendengarkan suara yang dihasilkan. Kalau kita tutup pada bagian sini, tidak ada sesuatu yang berubah. Tapi ketika kita tutup lubang speaker ini, Anda akan lihat bahwa suara akan teredam. Jadi, sebuah lubang speaker hanya ada pada bagian sebelah kirinya. Kembali ke bagian depan, layar Nexus 5 hadir dengan layar 4,95 inch. Ini beresolusi Full HD 1080x1920. Menghasilkan kerapatan layar 445 ppi yang sudah cukup jauh di atas retina display. Layar yang diusung Nexus 5 ini ber-IPS panel dengan sudut pandang yang lebar. Dan sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 3. Jadi sebuah layar yang lebih tahan terhadap gores, baik oleh kunci dan oleh barang-barang lain yang lebih keras. Anda melihat tidak ada bekas di layarnya walaupun kita sudah gores. Nexus 5 ini juga dipuji dengan tampilan layar yang sangat baik, menghasilkan warna yang sesuai dengan warna aslinya. Di bagian dalam Nexus 5 sudah menggunakan dapur pacu atau prosesor yang paling tinggi yang dikenal sekarang, yaitu quad-core atau 4 inti prosesor Qualcomm Snapdragon S800 Crate dengan kecepatan masing-masing 2,3 GHz. RAM yang disertakan 2 GB seperti kebanyakan smartphone Android high-end saat ini. Dengan kombinasi ini, dan ditambah grafik processing unit Adreno 330, semua akan berjalan sangat cepat dan smooth. Sebagai device terbaru dari Google, biasanya Nexus selalu mendapat update terbaru. Kali ini hadir dengan device operating system yang baru, yaitu KitKat 4.4. Ketika Anda membelinya, mungkin Anda akan segera mendapat update ke Android version 4.42. Ini kita lihat sebuah Easter egg dari Google yang memperlihatkan Android KitKat 4.42. Selain itu, kelebihan dari sebuah device Google adalah Google Now, di mana kita berinteraksi dengan cukup hanya perintah suara. Oke Google, who is President of the United States? Barack Obama is the President of United States of America. Atau ketika Anda iseng, Anda juga bisa menganggapnya sebagai komputer milik Iron Man. Oke Jarvis. Oke Jarvis. What's the weather today?
Today's forecast for West Java 40,272, Indonesia's 28 degrees with a thunderstorm. Banyak kelebihan dari operating system KitKat yang baru ini yang akan kita bahas lebih detail pada video terpisah. Salah satunya yang dimanfaatkan oleh Nexus 5 ini adalah GPU atau Graphic Processing Unit Acceleration, di mana pemanfaatan GPU-nya menjadi lebih maksimal sehingga sanggup untuk memainkan game-game atau aplikasi-aplikasi yang betul-betul menguras kemampuan grafik. Untuk mendukung kemampuan bermain game dan aplikasi lainnya, beberapa sensor ada di device high-end ini, di antaranya gyroscope, yang menghasilkan sensor gerakan yang lebih presisi. Juga ada kompas dan barometric sensor. Pada Android KitKat ini, sensor-sensor tersebut bisa membantu untuk kebutuhan sensor olahraga, seperti step counter atau step detector, di mana dihasilkan sensor gerakan yang lebih presisi. Dengan aplikasi khusus, sebuah gerakan berjalan bisa dibedakan dengan gerakan berlari, atau bahkan berjalan menaiki tangga. Tak lupa di dalamnya ada GPS, atau Global Positioning System yang baru, untuk memandu navigasi dengan kemampuan peta 3D. Prosesor Qualcomm dikenal dengan kemampuan untuk mendapatkan posisi satelit yang cepat dan tepat. Dan pada seri ini, sudah mendukung GNSS, yang bisa mendeteksi sinyal dari satelit Navstar Amerika, GLONASS Rusia, dan Beidou China, untuk keakuratan dan locking yang sangat cepat. Demikian pembahasan kita tentang device hebat ini, Google Nexus 5. Semoga keterangannya bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam.